Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal amalu fi ayyamil afdalu minhu ha fi hadhihi qalu wala jihadu qala wala jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malih falam yarji bisai. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Munawwarah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang menghadirkan kita pada pagi hari ini, Rabb yang membangunkan kita dengan akhlak yang baik, Rabb yang telah menghantarkan kita di rumahnya, di tempatnya yang mulia ini, Rabb yang saat ini memberikan akhlakul karimah terhadap kita, sehingganya kita meniatkan diri untuk bisa beriktikaf bersama-sama mengkaji kalimah-kalimah Allah, baik itu yang ada dalam teks Al-Quran kauliyahnya maupun kauniyahnya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah memeluk hambanya dan menyampaikan satu kalimat, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jikalau kita hari ini paham tentang itu dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sejatinya Allah memeluk kita dan menyampaikan, engkau mengucapkan akan aku tambah bahkan lebih, tapi kalau engkau tidak bersyukur atas nikmatku, dicabutlah sudah dan ditambah siksa yang pedih. Maka ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Allah, sejatinya Allah lagi bersama kita. Dan maka hari ini kita harus meyakinkan diri kita, kehadiran kita di sini bukan karena saya itu dikasih jadwal, bukan karena sempat, bukan karena dekat, bukan karena sehat, tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh jumawa, maka tidak boleh sombong. Walaupun Anda di sini hadir karena takmir, walaupun Anda hadir di sini karena jamaah, walaupun kita semua hadir karena tertek gitu, tapi yakinlah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man alima aqula ma yusihibuhu huwa takdirlah istaroha qalbuhu wa ma anta nafsuh. Barang siapa
yang mengetahui bahwa semua yang menimpanya, memberikannya kepadanya adalah takdir Allah, maka hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram. Maka kata Ibnu Qayyim, apabila kita meyakini semua yang hadir kepada kita, walaupun itu musibah, walaupun ujian yang kata kita adalah sesuatu hal yang tidak baik, tapi kalau kita yakini sebagai takdir, maka kata Ibnu Qayyim, Allah akan memberikan ketenangan atas jiwa kita, atas hati kita, dan ketentraman atas jiwa kita. Maka kalau hari ini ada yang masih gusar, ada yang masih tidak nyaman duduk di sini, gitu. Mari kita luruskan niat, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena takbir masjid, bukan karena ustadznya, bukan karena kebiasaannya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Pak, saya itu niatnya hanya ngajak anak saya nomor 1, tapi nomor 3 ikut, yang jarang-jarang ikut ngaji, tapi karena takdir Allah, karena takdir Allah. Maka hari ini sekali lagi saya mengajak hadirin di sini untuk meluruskannya. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesyukuran yang kita hadirkan tadi kepada Allah, maka harus diiringi dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita dalam satu bentuk kecintaan kita, mahabbah ila Rasul, adalah dengan menyampaikan sholawat. Tadi di tahiyat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali ila akhirih. Maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita ada di dalamnya di masjid ini adalah bagian dari yang Rasulullah cintai. Karena di beberapa keterangan umat akhir zaman itu, Bapak sekalian, dia akan jauh dengan majelis-majelis ilmu, dan orang yang dekat dengan majelis ilmu adalah mereka yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Menjemput pengetahuan, meyakinkan pengetahuan akan hadir pada dirinya adalah satu kewajiban. Adalah satu kewajiban. Kalau kita hari ini mendaulatkan diri kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka yang hari ini kita lakukan adalah bagian dari ikhtiar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Maka bersyukurlah hari ini. Yang pertama tadi kita dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pagi hari ini menjadikan ketetapan jalan kita mendapatkan pertolongan yang tidak ada lagi pertolongan di akhirat kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Nuh bingung menghadap Nabi Nuh, suruh minta kepada Muhammad. Nanti semua umat Nabi itu minta dan kita dicari, Pak. Kalau kita nanti dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terakhir, dan mohon izin apabila dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka diyakinkan kita mendapatkan kemuliaan. Maka selain kita bersyukur, kita telah menetapkan jalan yang terbaik untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian ini sudah dari 1 bulan yang lalu yang udah ada niat, mungkin baru ada yang lihat dan seterusnya. Beberapa hari ini banyak yang ngasih foto saya Masjid Al-Munawwarah dan foto di depan itu. Mungkin ada orang-orang yang di sini karena hadir karena foto itu, termasuk ada mahasiswa saya dan lain sebagainya. Rupanya emang player itu penting, itu sebagai dakwah. Banyak saudara-saudara saya yang tahu saya di sini-sini. Maka ada yang minta boleh dong kalau ngisi di sini, ada agak jauh juga gitu. Dan ada beberapa sahabat saya, teman saya yang minum di Gisting aja Ustadz. Enggak, saya mau menyelesaikan kegiatan saya malam Ahad sama keluarga dan teman-teman. Dan insya Allah justru berangkat jam 3 itu malah bisa on time, Pak.
bisa bangun, ya bisa beraktivitas dulu. Dari kemarin saya sudah ngukur kalau jam segini berangkatnya jam berapa, 3:30. Alhamdulillah sampai sini tadi jam 4:10. Alhamdulillah sudah bisa beli makanan tadi, pancong di Pasar Gisting. Rupanya pancong Pasar Gisting ini lebih manis daripada pancongnya Pringsewu, Pak. Enggak tahu karena lapar atau karena dingin, saya juga enggak tahu. Alhamdulillah, tapi saya sudah makan pancong. Insya Allah ya. 24 jam berniaga di Gisting. Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang saya hormati, takmir masjid, para alim ulama, ustadz, finispo, kita lanjut kajian yang pertama tadi. Imam masjid kita itu yang pertama membicarakan tentang haji, ya Pak. Jadi tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh berantem, tidak boleh menggibah, tidak boleh itu. Itu bukan hanya haji saja, Pak. Di sini juga nggak boleh. Tadi itu kita diingatkan itu. Maka dalam satu hadis, apabila naik haji tidak ngomong perkataan yang kasar dan tidak berantem, maka luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga begitu sebenarnya. Kita tidak boleh. Maka salah satu saya mohon doa kepada bapak-bapak adalah salah satunya adalah agar saya tidak dihadirkan kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sombong, iblis ditendang, Pak, dari tempat yang mulia. Salah satu saya mohon doa kepada saudara muslim saya agar saya senantiasa dijaga hatinya dan tidak sombong. Ayat yang kedua, beliau tadi menyampaikan tentang bahwa kita berada dalam Islam ini harus secara keseluruhan. Kalau dalam Al-Imran itu kan pesan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan itu ketika takwa kita kepada Allah benar dan tidak memilih dan memilah, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Itu menandakan bahwa kita harus hadirkan keislaman ini secara kafah, secara keseluruhan, tanpa memilih dan memilah. Iki sing iso tak jarakin, iki sing ora. Ya udah. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan bahwa Rasul Allah itu menyukai amalan bukan gede, bukan, tapi yang kontinu, yang terus menerus. Kalau kajian subuh ini setiap 1 bulan, minggu pertama ini kontinu terus menerus, Pak, ini menjadi wasilahnya Allah nanti agar kita diselamatkan. Maka salah satu hal yang saya sampaikan kepada diri saya, kalau saya ngisi ngaji, saya terus buat materi, karena materinya akan saya tinggal. Nanti PDF-nya saya kirim ke Pak Harsono, Pak Harsono kirim ke semuanya nanti menyampaikan. Jadi apa? Jadi amalan yang kontinu bagi saya. Ini penting. Maka tadi disampaikan oleh Imam, janganlah kita bertengkar tentang urusan dunia, jangan kita mudahkan lisan kita untuk mengundang sesuatu, jangan pernah memudahkan seperangkat tubuh kita ini untuk menunjuk-nunjuk, tapi izinkan perangkat tubuh kita ini baik jasmani maupun rohani untuk menjalankan Islam secara keseluruhan. Itu nasihatnya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, saya dipesankan oleh panitia untuk menyampaikan satu kajian tentang bulan Dzulhijjah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadil bahwa hari ini kita berada di bulan yang mulia. Di antara bulan-bulan yang Allah berikan kemuliaan, salah satunya hari ini kita ada di dalamnya. Hari ini adalah tanggal 5 ya Pak ya, 5 Dzulhijjah. Hari ini saudara muslim kita yang ada di Mekah, yang ada melaksanakan haji sudah mulai berkumpul di Mekah, berbondong-bondong. Di tanggal 8 sudah ada yang bergerak ke Mina, tanggal 9 sudah bergerak ke Arafah, karena puncaknya nanti tanggal 10. Begitulah luar biasanya nanti kita akan bahas. Maka kajian kita itu diberikan judul hari ini Dzulhijjah sebagai momentum tajdid spiritualitas. Ini temanya itu sajek saknyet teman. Diminta tema terus saya tuh iya wes kirim. Begitu dikirim tuh, ini materinya yang mana ya? Gitu. Harusnya kan ngumpulin materi baru tema, ini enggak. Apa yang bisa Yus tak kirim, ini materinya.
Jadilah judul ini, mendai Zulhijjah ini sebagai momentum tajrid spiritualitas. Kenapa saya menyampaikan ini menjadi momentum spiritualitas? Nanti akan ada 5 nilai yang harus diangkat di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan cukup setengah jam. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi di mukadimah yang saya sampaikan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada amalan yang lebih utama dikerjakan pada hari-hari selain hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Terus para sahabat bertanya, tidak juga jihad? Kata beliau, tidak juga jihad, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa hartanya lalu tidak kembali sesuatu pun. Maka ketika Rasulullah menyampaikan ibadah yang kita lakukan di tanggal 10, di tanggal 10 hari di bulan Zulhijjah, 1 tanggal sampai tanggal 10, ketika ibadah yang kita lakukan itu pahalanya sama dengan mati syahid. Maka ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan dia? Iya, boleh pahalanya dengan dia, tapi mereka yang mengeluarkan hartanya, dirinya, dan dia tidak pulang lagi, baru itu sama amalannya dengan pahala yang kita lakukan di bulan Zulhijjah 10 hari. Maka hari ini Pak, kita sedang melakukan itu. Maka saya bersyukur betul diminta besok tanggal 1 Ustaz datang ke sini. Yes, kemarin saya ke sini, besok Ustaz Idul Adha. Betul kalau Bapak doain mintanya Idul Fitri, karena Idul Fitri saya diminta Pak. Hanya selang berapa hari kalau nggak salah itu, saya diminta di satu tempat, pimpinan cabang Muhammadiyah Gisting nelpon, nggak bisa saya karena sudah Idul Adha pun sebenarnya sudah ada Pak, yang sudah ngapling, tapi kemarin saya mundur karena takut berbeda, dan saya tetapkan dengan keyakinan saya yang tanggal 6 Juni. Maka saya mengiyakan di Gisting. Nah, 1 tanggal 10 itu ibadahnya luar biasa. Maka jangan sampai berantem Pak, jangan sampai melakukan dosa besar. Kita niatkan tapi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apalagi nanti tanggal 9 Zulhijjah, ketika saudara muslim kita wukuf di Arafah, kita berpuasa di sini. Ketika saudara muslim kita dilarang untuk motong rambut, potong semuanya, kita pun di sini dilarang. Yang kurban disunahkan, bukan dilarang, disunahkan. Nanti di sana mereka melakukan semua kegiatan ibadah haji. Di sini kita tanggal 10 mereka lempar jumroh, kita di sini memotong kurban. Mereka melempar jumroh untuk menghilangkan semua sifat buruk, kita di sini pun memotong kesombongan, kedengkian, iri dengan potongan kita. Kita melakukan yang mereka lakukan, hanya kita di sini nggak pakai kain ihram aja Pak. Maka bulan Zulhijjah ini menjadi satu momentum kita untuk menyucikan diri kita, untuk membersihkan jiwa kita, menyampaikan momentum ini menjadi momentum perbaikan spiritual kita, menjadi momentum dan saatnya kita untuk melihat bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini mulai evaluasi juga. Maka al-muhasabah, introspeksi diri, menjadi satu momentum yang hari ini kita harus lakukan. Maka pertanyaannya, sudah tanggal 5, di tanggal berapa kita sudah memberikan? Mohon maaf ya Pak, kotak amal tadi lewat. Kalaupun masih ada belum masukkan, ya udah keluarin dari dompet, kita masukkan. Allah tidak minta banyak. Maka dalam ayat-ayat Allah itu tidak pernah Pak namanya sedekah itu dihitung gitu. Tapi di situ kan ikhlas. Tapi kadang-kadang orang tuh gini, lebih baik 100.000 ikhlas daripada 1 juta nggak ikhlas. Itu nggak apple to apple Pak. Jadi kalau kita mau mengibaratkan lebih baik 1 juta ikhlas daripada 1 juta nggak ikhlas, nah itu baru apple to apple gitu. Jadi pertanyaannya hari ini, mana amalan apa yang kita lakukan di tanggal 1 tanggal 5 ini di bulan Zulhijjah yang untuk membersihkan kejiwaan kita. Maka kalau ada tanggal 1 sampai tanggal 5 kemarin berantem sama tetangganya, sama anaknya, sama istrinya, sama siapapun, ayo nanti pulang dari sini datang Pak, jadi muslim sejati. Karena Al-Quran itu tidak pernah memerintahkan kita untuk minta maaf,
tapi Al-Quran memerintahkan untuk maafkanlah. Maka jenengan kalau ngomong dalam teks Al-Quran ini ya, minta maaf biasa itu nggak ada dalam Al-Quran Pak, tapi yang ada maafkanlah. Maaf ya, bukan minta maaf, saya minta maaf enggak. Nah ini ibadah kita di bulan Zulhijjah. Masih kita cek satu persatu. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Zulhijjah ini pun kita harus hadirkan kesederhanaan, kita harus hadirkan persaudaraan, kita harus memperkuat kesatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Al-Hujurat ayat 13, yang ini menjadi ayat toleransi, ini menjadikan ayat harus menghargai perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, Allah yang menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan engkau dari laki-laki perempuan bersuku berbangsa untuk ta'aruf, untuk mengenal, untuk saling mengenal. Tapi pengenalan, perbedaan itu, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, di hadapanku adalah mereka yang bertakwa kepadaku. Maka engkau boleh berbeda, engkau boleh tidak sama dengan kami, boleh, kata Allah boleh itu. Tapi mari kita berkenal. Dalam urusan dunia kita bermuamalah dengan baik, tapi kita yakinkan bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini Pak, bisa jadi yang ceramah ini itu lebih buruk ada akhlaknya daripada yang bapak-bapak, saudara sekalian yang duduk. Bisa jadi orang yang hari ini bicara di depan Bapak adalah orang yang nanti terakhir yang oleh Allah Subhanahu wa taala masukkan surga. Kenapa? Karena jargoni bisa ngomong, tidak bisa melakoni. Sekarang bisa jadi begitu. Maka untuk kita menetapkan, kata Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nasihati dengan kebaikan, nasihati dengan kesabaran. Ini yang Allah berikan kepada kita. Maka persaudaraan kita, pertemanan kita, kebersamaan kita itu hadir karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini, Pak. Kalaupun di sini ada yang menjadi pejabat, duduk sama. Kalaupun hari ini di sini ada hartanya yang banyak, sama aja. Sama aja. Karena kata Allah yang paling mulia di hadapanku adalah yang bertakwa. Yang dia dengan kekuatannya, yang dengan kekurangannya menghantarkan dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di sini hari ini saudara kita yang sakit, tapi karena tidak mau meninggalkan kajian berangkat. Mungkin hari ini di sini yang masih banyak hutang ya, Pak ya. Saya bukan mendoakan Bapak cepat lunas hutangnya, bayar Pak hutangnya Pak. Kalau mau lunas, bayar hutangnya. Dengan cara apa? Dengan salah satunya adalah ikhtiar berdoa kepada Allah. Ya kita nggak tahu habis dari sini nanti karena kita takwanya kepada Allah paripurna dan doanya tadi dikabulkan, yang menghutang datang, Pak, saya sedekah aja ke Bapak, nggak usah dibayar hutangnya. Allah bisa berkata begitu, Pak. Maka Zulhijjah menghadirkan itu, menghadirkan kekuatan kepada kita dan menetapkan kepada kita dan meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Boleh kita hari ini kurang, tapi takwanya harus tetap meningkat. Boleh hari ini kita diuji oleh Allah, dalam pandangan kita buruk, tapi itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, kita cek satu persatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau sekarang masuk momentum kita untuk meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum tajdid atau pembaharuan spiritual itu ada 5 yang saya catat. Nanti mungkin boleh kajian-kajian yang selanjutnya mungkin ada yang banyak. Jemaah sekalian, yang pertama, Zulhijjah ini menjadikan 1 bulan untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu menjadikan
satu nilai yang dihadirkan di bulan Dzulhijjah yang tadi Rasulullah ingatkan hadis yang di depan tadi. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sama dengan nilai jihad atau mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kepada kita dalam satu surat yang ini semua mafhum dan hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan kita, jin dan manusia, illa kecuali ta'budu ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau konsepnya ibadah, maka ada ibadah-ibadah ritual yang itu langsung horizontal, vertikal kepada Allah, tapi juga yang harus kita yakini ada vertikal kepada manusia. Nah, nanti kita akan melakukan itu. Kapan? Besok tanggal 10, 11, 12, 13 kita motong itu, kita kasih itu. Dan hewan kurbannya bisa dibagi kepada siapapun. Maka nanti panitia-panitia nggak usah kereng-kerengan lah. Kalau masih cukup dagingnya kasih aja. Toh yang kurban sudah dikasih kan. Nanti nggak usah kereng-kerengan ya Pak yo, sing dadi panitia. Sikiling gua aku ora usah cacah ini. Ini bab-bab fikih di tempat kami itu masih ada yang berdebat masalah itu. Masalah kulit, masalah ini. Saya kadang-kadang bingung mau menjelaskannya itu. Karena yang bertanya itu aja. Rupanya orang itu pengen dapat kulit utuh, bukan gitu. Nah ini ya luar biasa, ibadah itu begitu. Ada namanya bab fikih, itu akan berkembang terus menerus. Maka Dzulhijjah ini menjadi peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Dzulhijjah ini sekalian, para ulama itu sering mendekatkan atau mengkaitkan dengan surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asri wasabi wal watr wal laili idza yasr. Demi waktu fajar dan malam apabila telah sunyi, dan Allah genap, yang Allah genap dan yang ganjil di malam apabila telah berlalu. Jadi ayat ini menyampaikan waktu fajar itu dan yang malam yang gelap, yang terang, dan yang terang berlalu itu adalah diartikan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari itu Allah berjanji tentang itu. Dan ini menjadikan kekuatan kita untuk senantiasa berzikir, senantiasa kita berpuasa, bersedekah, bahkan meningkatkan sholat kita, sholat sunnah kita terutama di dalamnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dan para ulama ini menyampaikan Al-Fajr ini menjadikan satu surat yang dikombinasikan dengan bulan Dzulhijjah, itu menandakan kepada kita bahwa kualitas ibadah kita itu suruh meningkat setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, ketemu bulan Syawal, Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, 2 bulan diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan selanjutnya. Karena hari ini ada saudara muslim kita, kemarin bersama kita sudah meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bernyawa mati, masuk liang lahat. Yang kita hari ini bisa lihat adalah nisannya. Udah tidak bertemu lagi dengan bulan Dzulhijjah, dan kita hari ini ada di dalamnya, dan mari kita kuatkan. Mari kita cross check. Kalau bahasa anak saya harus punya buku harian untuk melihat ibadah itu. Masa kita harus punya buku harian? Kalaupun itu perlu, silakan. Itu yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan peningkatan ibadah. Bahkan sampai Imam An-Nawawi dalam satu tulisannya menyampaikan bulan Dzulhijjah adalah peluang emas untuk memperbanyak amalan, karena di dalamnya dilipat gandakan, sehingga sangat dianjurkan, kata Imam An-Nawawi, untuk kita memaksimalkan ibadah kita. Dan kita tidak akan sama Pak, kuantitas dan kualitas ibadah kita. Maka kalau ibadahnya ojo dibanding-bandingki lah. Ya kono iso tahajud, kene isone dua, ya ora apa-apa. Kono isone dua, kene isone rawatib, ya ora apa-apa. Itu loh Pak. Jadi nanti kalau datang ke masjid, ada yang terus duduk, dia nggak sholat tahiyatul masjid, jangan dimarah-marah. Loh, karena mampunya nggak sholat tahiyatul masjid, dia mampunya sholat rawatib. Ya sudah, tidak apa-apa. Setelah itu selesai, kita ingatkan. Di forum-forum beginilah mengingatkan. Karena ada orang yang mengingatkan itu langsung sajek, saknyet. Ini juga metode-metode kita.
Maka sekali lagi kata Imam Nawawi, ini peluang emas kita, masih tanggal 5. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara spiritual bulan Zulhijjah ini adalah bulan untuk muhasabah, untuk cross check diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri kita tuh, kecuali kita sendiri yang merubahnya. Ini dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Maka hari ini untuk melakukan perubahan, ini ustaznya sampai berbusa, Pak. Ngomongnya sampai keringetan ya, Pak. Sampai capek. Tapi kalau bapak-bapak hadirin semua juga tidak mau berubah, ya juga ini tetap aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagaimana Nabi mengingatkan pamannya sampai nangis. Kata Allah, ya hidayah itu urusanku. Muhammad, engkau menyampaikan. Sama dengan Ustaz hari ini. Kenapa? Karena emang pamannya Nabi tidak mau beriman. Apakah pamannya Nabi tidak tahu bahwa Islam itu benar? Mereka tahu, tapi tidak mau menjalankan saja hatinya. Maka kalau kita ini hari ini tahu Islam ini benar, selamatlah. Ayo kita rubah dari diri kita. Nanti hidayah itu akan datang, Pak. Ya Ustaz, engkau hidayah kan tetap. Enggak, hidayah ini kita jemput, Pak. Kita jemput. Kalau kita ingin kaya, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, kata Imam Syafi'i. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada akhirata fa alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Lek pengin sugih yo ilmu, lek pengen melaku swarga yo dengan ilmu, lek pengen sugih tur masuk swarga yo enek ilmu. Kan dijemput, Pak. Enggak aja terus Bapak datang di rumah zikir terus nanti datang, enggak juga, Pak. Walaupun nanti ada perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang rezeki itu. Kalau kata Imam Malik nggak perlu dijemput, datang aja nanti juga datang. Ya datang, tapi mereka beliau kan ngajar di sini. Ada yang datang, Pak. Sama lah dengan kita duduk di sini emang bawa duit. Memang ada, nanti kita keluar ada sarapan, Pak. Itu Imam Malik, kita datang ke sini tuh nanti ada sarapan, ada apa. Tapi teman-teman yang hari ini ngejemput segala macam juga dapat sarapan. Terus yang di luar sana juga melihat enak tuh pengajiannya, tapi karena dia tidak pernah berhenti, apalah yang dapat dia baik sangka kepada kita. Nah, kita melakukan perubahan terhadap diri kita bukan ujuk-ujuk datang dari Allah Subhanahu, kita yang merubah, Pak. Maka At-Tahrim ayat 6 menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lek kue kabeh ingin mlebu swarga, mulai dari diri kita. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Mulai dari mana? Dari diri kita. Dari mana? Lisan kita. Dari mana? Dari pikiran kita. Dari mana? Dari hati kita. Dari mana? Dari tangan kita. Dari mana? Dari kaki kita. Mulainya dari situ. Maka Zulhijjah menjadi momentum kita yang tepat untuk muhasabah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah kalau kita tidak memulainya. Monggo. Sekarang yang mana yang mau mulai silakan. Mulai ngukur tanah dulu silakan. Mau beli kapan dulu silakan. Mau ngasih wasiat dulu silakan. Mau ngapling-ngapling dulu agar tidak berebut ini anaknya silahkan. Silahkan mulainya dari mana? Monggo. Ini bukan mengingatkan yang uzur-uzur ya, tapi nasihat yang paling baik di akhir zaman itu kan nasihat kematian. Daripada kesok sesok lek sampean pun ninggal, hartanya banyak di mana-mana, wis. Munawarah. Nih tak kasih sawah 1 hektar, wis nggo munawarah kehidupan. Wah, itu misalkan. Panti asuhan, silakan aja. Karena anaknya sudah dikasih rumah semuanya. Udah. Cari ibadah. Ini kan muhasabah, cek Pak, di cross check. Ayo. Ini jangan-jangan ada peci dibeli tapi nggak pernah bawa ke masjid. Jangan-jangan mobilnya belum pernah dibawa, Pak, besok subuhan dibawa, nggak apa-apa tuh, banyak di sini nih. Mobil semua di sini nggak apa-apa. Jangan sampai harta kita nggak pernah diajak dakwah. Ini ibu-ibu nih baju kebayanya, nanti kan kondangan, kebayanya diajak Bu, diajak sholat. Hati-hati loh, nanti kebayanya diminta loh. Maka Salman Al-Farisi itu kan seorang khalifah yang ditinggalkan hanya kalau masuk ke rumah Salman itu kalau berdiri kepalanya kena, kalau duduk selonjor enggak. Maka ditanya nih
yang tinggal itu hanya piring sama tongkatnya. Ditanya, engkau kan khalifah segala macam. Apa kata Salman? Aku ki wedi sok nanti di hadapan Allah saya itu paling terakhir. Kenapa? Karena dihisap dari harta saya. Semua dihisap Pak, berarti Pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Cek, ayo jenengan. Duwe anak saiki dokter, duwe anak opo sugih, diingetin Pak, telepon Pak. Wis korban urung, lek urung kirim rene wedhus siji. Loh, kan itu penting Pak. Bukan anak saya kan sudah nikah Pak, dia kan kewajiban suaminya. Loh, emang kalau ngingetin boleh? Boleh. Loh, bapak saya itu hanya ngingetin di kampung sana nih, video call, bilang gini, Fa, anak saya apa? Fa, enak ya rendangnya umimu di rumah. Pak, rendangnya. Iya, terus bilang, iya Pak, sesuk dibawa ke sana. Alhamdulillah kita korban. Oh, korban yo alhamdulillah deh. Tuh, ngingetinnya hanya bilang rendang di rumah masakan istri saya enak. Enggak nanya kue korban apa enggak. Saya tahu itu sebagai video call. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah nyetor untuk kemarin. Wes Pak, aku wes nyetor kok, wes aman. Ya wes rek ngono le. Aku kurono dino Senin, Pak, karo ngeterke rendangi. Pak, mengingatkan Pak. Orang tua kita itu bahasanya, kalau bahasanya Jepang itu sitir itu, samurai gitu. Enggak kerasa Pak, satire. Jepang itu kan punya istilah satire, samurai yang cak gitu terbunuh Pak. Orang tua kita tuh ada yang hanya wis mata mau loro masa kayak cacah ngelih. Ya mungkin beliau mau bilang mbok yo disedekahke hartamu. Memang kadang-kadang anaknya yang tidak mau merubah, dan kadang-kadang ya orang tuanya itu, mohon maaf ya Pak, jumawa kalau anaknya itu menumpuk harta. Ini juga perlu diingatkan. Maka alhamdulillah hari ini saya juga bisa mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian. Ini kurban tadi, ya boleh ditutup boleh, tapi kan nggak dilarang kalau besok anjenengan kudu nggawa sapi. Aku nambah sapi siji. Sopo? Aku sak keluarga. Kan boleh, Pak. Enggak 7 orang, 1 orang ya boleh. Nah, itu muhasabah. Pak, uang di ATM di rekening kita itu akan berkurang Pak, akan berkurang secara jumlah, tapi kita yakinkan harus bertambah secara makna. Besok tanggal 10, 11, 12, 13 lek sampai ora sanggup kirim ning pring sewu, aku sing ngurusi. Tenang wae Pak, saya yang ngurusin tidak apa-apa ya Mas Yusrijal. Masih kurang kita nih Pak. Muhasabah itu yang kedua. Yang ketiga Pak sekalian, secara spiritual mari kita kuatkan juga ketauhidan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara spiritual bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kita untuk menguatkan yang namanya tauhid dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Ketika Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang ujung-ujungnya menjadi satu ibadah, di ibadah haji, lari kecil dari bukit Safa wal Marwah. Ketika ditinggalkan Ibrahim, meninggalkan anak yang masih kecil, masih bayi Ismail alaihi salam, maka ketika Ibrahim pergi, wahai Ibrahim, kata Hajar dengan genunul, tega engkau meninggalkan kami, wah segala macam. Tapi begitu Hajar menyampaikan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim berdiri, berhenti dan mengatakan iya. Dan istrinya menyampaikan, kalau ini perintah dari Allah, jalankan, dan aku yakin aku akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ismail alaihissalam sudah besar, disampaikan, wahai Ismail, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya sudah, lakukan, karena aku akan ketemu dengan kesabaran dan bertemu dengan engkau. Selesai. Maka Dzulhijjah ini menjadikan momentum kita untuk mengingatkan kita semua Bapak sekalian, untuk apa? Untuk berkorban, mengorbankan diri kita. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah,
maka laksanakan sholat kata Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat karena Allah dan berkurbanlah. Maka kalau hari ini, mohon maaf ya Pak, kalau kita ambil ini, saya mencoba untuk memberikan makna, bukan menafsirkan. Orang-orang yang hari ini mapan secara keuangan, besar secara gaji, kalau dia belum mau berkorban, tolong dicek sholatnya, katakanlah begitu Pak. Tapi orang-orang yang hari ini sholatnya baik, rapi, istiqomah jamaah, tertata segala macam, yakin oleh Allah akan diberikan kemampuan untuk berkorban. Ya, terus sholat saya, yang enggak juga Bapak yang rajin sholat terus nggak bisa berkorban. Tapi kita cross check aja Pak. Ini kalau saya memaknakan ayat ini. Tapi kata Allah, ayat ini menyampaikan kepada kita, sholat kurban menjadi satu standar. Walaupun kurban menjadi sunnah, sholat menjadi wajib, tapi menjadi wajib ini Pak bagi kita yang sudah sanggup. Maka dirikan sholat dan berkorban. Maka hari ini kurban yang Allah sampaikan kepada kita, kalau di beberapa ayat disampaikan Allah itu tidak minta dagingnya, Allah tidak minta apapun dari kamu, tapi yakinlah darah yang masuk, yang keluar itu, daging yang disampaikan semuanya itu akan menjadi nilai ketakwaan. Dan besok dalam Al-Quran disampaikan, besok ketika kita meninggal dunia bukan hanya daging yang datang, kuku, bulu, kulit semuanya akan datang menghampiri kita yang kurban. Mudah-mudahan 5 hari ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita, karena kita doa hari ini datang sampai rumah diberikan rezeki, bisa beli kambing, bisa beli sapi, karena ketakwaan kita, karena ketaatan kita. Maka Zulhijjah ini cek juga Pak tentang ketauhidan kita. Jangan-jangan tauhid kita hari ini sudah mulai rusak. Maka penting. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam ditambah istrinya Siti Hajar tidak mungkin akan melakukan hal yang heroik kayak Siti Hajar lari-lari kecil dari Bukit Sofa wal Marwah mencari air minum. Dari kakinya Ismail alaihissalam keluar sumber air yang hari ini menjadi rebutan dan menjadi air suci bagi kita, air Jamnya. Itu lari-lari kecil itu yang mereka pernah melaksanakan haji ke sana, luar biasa lelahnya. Tapi bayangkan seorang perempuan ditinggalkan suaminya bersama anaknya yang masih kecil, berjuang begitu. Kalau bukan ketetapan Allah, yakin Allah yang akan menolong. Karena bukan ketetapan dia pasrahkan dirinya kepada Allah, tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan Hajar, Ibrahim dan Ismail tidak pernah berpikir bahwa hari ini yang mereka lakukan, bahwa hari ini yang mereka telah contohkan itu menjadi satu impian semua orang-orang Islam. Semua, walaupun datang ke sana itu ya reno-reno lah, warna-warni ya Pak ya, warna-warni. Saya ya warna-warni, ya Allah kayak gini loh, di Ka'bah rebutan, saling sungkur-sungkuran. Saya sampai bilang, ya Allah ndak mungkin begini, ndak mungkin sampai dorong-dorongan ini. Wis, aku cukup di hadapanmu tanpa jeda, tanpa ada yang menutupi, aku bisa lihat saja, selesai. Nggak mungkin Pak menghadap Allah. Ada di sini yang syukur-syukuran sholat subuh, tapi di sana luar biasa. Tapi begitulah Pak, rupanya untuk memperjuangkan tauhid, ketauhidan kita, memperjuangkan ketakwaan kita, rupanya Nabi Ibrahim dulu luar biasa harus berjuangnya. Yang keempat, tentang spiritual yang dihadirkan bulan Zulhijjah adalah kesederhanaan dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang haji, dan Rasulullah menyampaikan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Kesederhanaan, persaudaraan. Bapak-bapak yang pernah haji, lihat, laki-laki hanya 2 helai kain yang menutup di bawah, dan wis, tidak ada yang lain apalagi. Tidur bersempit-sempitan, berdesak-desakan, tapi semua mengharapkan ampunan dari Allah, semua berzikir kepada Allah, semua bertafakur kepada Allah, semua sabar, dilarang semuanya. Panasnya luar biasa,
Tapi dinikmatin, Pak. Semua dilindungin. Nanya WC di mana, di sana ditungguin, antri panjang semua. Persaudaraan dan kesederhanaan disampaikan di ibadah haji. Ibadah yang puncak, Pak. Mereka bayarnya mahal. Ninggalkan anak istri, ninggalkan tanah air 40 hari, hartanya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Mereka di sana dengan kekayaan yang luar biasa di tanah air, tapi suruh pakai kain ihram 2 helai, dan perempuan tidak boleh membuka apapun kecuali muka dan telapak tangan. Wis, konsentrasi, sederhana. Yang mereka minta adalah ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak minta apa-apa, Pak. Udah lupa mereka itu dengan kita. Maka kalau ada berangkat haji terus kita WA mereka tuh, mohon maaf ya Pak, kita yang WA di Indonesia harus tahu waktunya. Jangan sampai lagi ibadah kita WA, kita telepon, karena mereka sudah pasrahkan semuanya, Pak. Udah ikhlas yang di sini. Kemarin Pringsewu meninggal dunia 1 orang tua dari saudara kami, anaknya itu dosen Umpri. Saya sampaikan ke beliau, itu menandakan sampean dan keluarga harus berangkat ke sana kalau sampean ingin bertemu orang tua secara fisik. Siap Mas? Itu sudah mendoakan orang tua kita itu. Walaupun terus ada yang bilang sayang ya belum puncak haji, sudahlah, mereka sudah berangkat naik pesawat itu sudah Allah catat. Nih kesederhanaan kaya kita di Indonesia luar biasa. Kita mobilnya di sini, datang ke sana wukuf di Arafah, berdesak-desakan di tenda, hanya bawa kain, wis itu tok, wis tidak ada, Pak. Saya ketemu profesor doktor dosen saya, orangnya hebat, pinter, kaya. Di sana gini ya Mas Bulbul, nggih Ustaz. Disinilah kita ya Ustaz. Apa doanya Mas Bulbul? Ya udah sehat Pak. Mudah-mudahan bisa berangkat lagi ke sini. Belum lagi di Musdalifah, dari tengah malam sampai pagi, mobil dikurangin, berdesak-desakan. Nanti datang sampai Mina istirahat, harus lempar jumroh. Dari Mina ke lempar jumroh cukup jauh, tenaganya luar biasa. Tapi ya itu, tidak boleh lepas dari kain ihram kita. Coba bayangkan kesederhanaan dan persaudaraan itu saling tolong menolong, Pak, luar biasa. Maka dokter segala macam itu membahu agar semua jamaah menjadi sehat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir sudah jam 6 lewat sekian menit. Terakhir dari 5 itu adalah momentum secara spiritual. Bulan Zulhijjah ini adalah momentum kebangkitan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah engkau dalam ketakwaan dan janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini tadi, ini akan dikonversikan dengan yang di depan hadis yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan. Maka yang kelima ini secara spiritual, bulan Zulhijjah ini kan dilarang perang. Bulan Zulhijjah ini menjadi bulan persatuan kita. Semua umat Islam datang besok tanggal 10 di Arafah, pindah nanti wukuf dan seterusnya, sa'i dan seterusnya. Setelah selesai semuanya, ada pulang ke Indonesia, ada yang melanjutkan ke Madinah untuk menyelesaikan di Madinah. Ini maka persatuan umat Islam. Dan kita yang di Indonesia hari ini dengan keadaan kita hari ini huru hara karena kepemimpinan pemimpin bangsa kita, mari kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, memberikan hidayah lurus, termasuk kepada diri kita. Kita sampaikan juga doa kepada diri kita. Kalaupun diri kita hari ini menjadi pemimpin untuk diri kita, kita ingatkan bahwa kita untuk menyatukan diri kita. Maka dalam surat Yasin itu disampaikan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kita akan ditutup mulut kita, maka akan berbicara tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka kita harus bersatu, Pak. Harus yes antara akal dan hati. Yes, berangkat ngaji ya, yes. Berangkat, Pak.
Nggak mampir-mampir dulu berangkat ngaji ke sini. Nanti kalau mampir-mampir nggak jadi pengajian. Mau sedekah, yes, berangkat aja sedekah dulu. Maka ini persatuan harus kita jaga. Maka hari ini di masjid ini kita harus lunturkan hati-hati kita yang punya permusuhan, segera memaafkan, segera menyampaikan mana yang masalah. Kenapa? Agar umat kita menjadi satu. Maka sekalian, ada 3 hal yang harus kita lakukan sekarang: mengingatkan, menguatkan, dan yang ketiga mendoakan. Siapa yang didoakan, siapa yang dikuatkan, siapa yang diingatkan? Terutama diri kita sendiri. Kita sering menyampaikan doa kepada orang lain, jangan lupa untuk doa diri kita. Kita sering mengingatkan orang lain, jangan lupa juga mengingatkan diri kita. Kita sering menyampaikan kepada orang lain untuk saling kuat, jangan lupa pada diri kita juga suruh kuat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, laisa hunnaka sayun yahdusu fi hadhihi dunya ila wa fihi hikmatu minallah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, hikmah dari spiritual di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita, insyaallah. Ini akan disambung besok tanggal 6 Juni, tanggal 10 Dzulhijjah di khutbah Idul Adha, Pak. Itu paripurna, Pak. Paripurna dari teks ini nanti akan saya sampaikan di khutbah Idul Adha, insyaallah tanggal 6 di hari Jumat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti materi secara soft copy dan hard copy saya sampaikan ke ayahanda saya, Pak Harsono. Nanti soft copy-nya saya akan sampaikan ke PCM agar bisa dibagikan di grup jamaah di Gistik. Mudah-mudahan ilmunya bisa berkembang dan itu menjadi amal jariah saya. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Buah durian, daun selasih, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.